Pokoknya hari ini gue ngomongin buat 3 orang nih, buat Bunda Paulina, buat Kak Sil, sama satu lagi nih, The Potters, udah nggak ada The Potters. Buat Kiki ya kan, Mbak Kiki stop ngomongin, dan buat Bunda Paulina nih sama Kak Sil ya kan, stop ngambil keuntungan ya, pakai atas nama kakak gua. Nikita Mirzani tidak bersalah secara hukum. Makanya Nikita Mirzani harus dibebaskan. Lakukan proses hukum. Ya. Seenaknya aja ngomong. Bilang saya minta duit atas nama Nikita Mirzani. Pih. Semoga semuanya yang ini dengar. Seenaknya aja memfitnah saya. Saya dapat DM ya dari akun atas nama Nikita Mirzani. Saya ulang lagi, saya dapat DM. Saya nggak tahu apakah itu timnya atau Nikita Mirzani sendiri yang bilang saya minta duit mengatasnamakan Nikita Mirzani. Sejak kapan gue minta-minta? Lu mau kasih gift syukur, nggak mau kasih bodoh amat. Gila kali. Ya, lu busuk di penjara juga gue nggak peduli sekarang. Tahu? Parah gue ya. Kurang aja fitnah-fitnah kayak begitu. Saya udah screenshot dan saya akan proses hukum. Ya, udah gitu aja. Udah, biasanya minta di gift. Bener tuh udah. Nih kalau si Kiki ya, Bang Kiki nih, Kiki The Potters nyenggol, biarin Bang Kiki ya. Bang Kiki rasa-rasanya nih roman-romannya udah nggak bisa move on abang ya, jadi diomongin ya terus tuh. Bang Kiki, kalau abang Kiki ayolah Kiki lah, nggak usah kita sebutin The Potters nih, karena The Pottersnya udah redup, udah jauh banget tuh. Jadi jangan gue sebut abang juga deh, jadi Mbak Kiki ya, karena Mbak Kiki ini saya tahu abang breng hombreng ya kan, begitu kan. Jadi abang jangan banyak ngomong bang, abang mending diem aja. Kalau udah nggak move on ya udah stop, nggak move on gitu aja. Nggak nyenggol nggak makan, mungkin begitu juga ya. Jadi kalau dia udah redup ya kan, kalau udah redup bang, dinaikinnya pakai karya lagi bang, jangan pakai nyenggol bang ya. Jangan bang deh, mbak deh. Mbak ini mbak, kalau udah kagak laku, cukup, udah jangan nyarinya tuh yang bagus tuh, yang di hal positif ya kan. Jangan masa kakak gua mulu lu ngomongin Ki. Yang bener aja Ki, Mbak Kiki ya, jangan abang, Mbak Kiki. Kiki diem aja Kiki, coba tag Kiki biar dia nonton, biar dia tahu stop itu mulutnya cuap-cuap kayak perempuan ya kan. Kalau emang bukan perempuan ya kan, ya udah stop. Tapi kalau masih ya elah, abreng hombreng ya kan, ya udah cukup aja. Ada lucu lagi. Ulangi, sebut lagi namanya dong. Jawa, diem dulu Jawa. Aku telat. Pokoknya hari ini gue ngomongin buat 3 orang nih, buat Bunda Paulina, buat Kak Sil, sama satu lagi nih, The Potters, udah nggak ada The Potters. Buat Kiki ya kan, Mbak Kiki stop ngomongin, dan buat Bunda Paulina nih sama Kak Sil ya kan, stop ngambil keuntungan ya, pakai atas nama kakak gua. Kalau mau pansos silakan lu pansos, tapi kalau misalkan ya Allah, itu namanya mereka buka open donasi loh. Open donasi tuh lari ke kantongnya sendiri. Dah. Gak usah lu begitu-begitu. Lu biar apa begitu? Logika aja. Ngapain? Kakak gue tuh kalian kasih donasi sama orang yang udah kaya raya. Ngapain? Kiki nggak laku, emang nggak laku. Jadi stop kita omongin dia. Cukup segitu aja kita omonginnya. Cukup aja. Tapi yang paling pengen gue tekenin nih ya, buat 2 orang ini, buat Bunda Paulina sama Kak Sil, kalau mau open donasi silakan open donasi, tapi pakai nama diri lu sendiri, jangan di atas namakan nama kakak gua udah kaya. Hei, kalau ngomong ada yang ngomong kaya raya dari Hong Kong, lu pikir bayar rumah sebulan aja berapa itu? Ada 2 digit bayarnya, belum lagi bayar ini itu, belum lagi bayar sekolah anak-anak ya kan.
kuliah gue aja dah, kuliah gue bilang sama lu ya, lu aja kuliah masih dibiayain apa yang itu emang dibiayain geblek, karena itu udah bentuk tanggung jawab kakak gue sebagai ade nih. Abis gue kuliah, abis itu baru nih gue dilepasin nih kan. Lu mau ngelakuin apa terserah lu, bebas, tapi emang gue bilang sama lu, emang duitnya banyak, jadi nggak perlu lagi ada yang namanya open donasi ya kan, nggak perlu. Itu juga baru dibeliin apart gue ya. Aduh udah coba sekali lagi terakhir gue kasih tahu sama lu nih. Gue baru dibeliin apart, sebulan itu 300 juta ya. Sebulan 300 juta, 358 juta. Nih lu lihat nih. Receipt payment Lintang Fajar Gemuruh tuh lihat nominalnya segitu. Itu per bulan ya. Kaki gue. Itu per bulan, gue kasih tahu sama lu semua. Hasil malak ya bang, abang Jenap, kalau enggak mbak Jenap, mbak jangan gila-gila ya mbak halu ya halu. Nah kalau orang halu, lu pikir itu 300 juta daun? Lu pikir bayar anak-anak sekolah pakai HP, pakai daun? Nggak ada, jangan gila-gila. Jadi nih, pokoknya gue kasih tahu tuh buat dua orang itu ya. Stop ngomongin kakak gue ya, apalagi mengatasnamakan dengan nama Kaniki. Stop. Jangan belaga gila, jangan belaga nggak tahu, ya kan? Mau pakai bakso, pakai pangsit. Mau. Biar babinya. Gue boleh. Bakso pangsit. Bro, 2 ya. Nikita Mirjani tidak bersalah secara hukum. Makanya Nikita Mirjani harus dibebaskan. Oke guys. Terkait dengan persoalan tuntutan terhadap Nikita Mirjani yang sangat memang benar-benar menurut saya keliru ketika Nikita Mirjani didalilkan melakukan pemerasan secara media sosial. Tentu itu kekeliruan yang sangat-sangat mendalam yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, di mana mulai persoalan ini dari kepolisian mendalilkan 368 tidak terbukti, kemudian sampai naik ke kejaksaan 3693 juga tidak terbukti. Sebenarnya 368, 369 dengan pasal yang selanjutnya yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum pada saat ini berkaitan dengan pemerasan itu melalui media elektronik itu tidak memenuhi unsur. Karena penafsiran di dalam pasal ini berdasarkan pernyataan atau dari penafsiran dari R. Susilo. Jadi R. Susilo ini adalah salah satu orang yang menafsirkan RKUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Jadi beliau menyampaikan bahwa pemerasan itu harus dilakukan secara langsung. Artinya, ketika mendalilkan Nikita Mirjani yang melakukan pemerasan, mana bukti percakapan melalui media elektronik Nikita Mirjani melakukan pemerasan kepada Dr. Reja Gladys? Tidak ada satu pernyataan pun di dalam fakta persidangan yang terungkap terkait dengan hal itu. Jadi, terkait dengan unsur pemerasan yang selama ini didalilkan oleh jaksa itu tidak terbukti secara hukum. Apalagi TPPU-nya, ketika pasal utama terkait dengan pemerasan ini tidak terbukti, TPPU tidak bisa berdiri sendiri secara undang-undang. Jadi dia harus dijuntokan dengan pasal terkait dengan pemerasan. Dalam hal ini ketika pasal pemerasan yang didalilkan tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, maka TPPU-nya pun tidak akan bisa atau tidak akan masuk. Artinya hakim dalam hal ini harus memutus bahwa Nikita Mirjani tidak bersalah secara hukum. Salam pembela kaum lemah.